Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riki Sopandi. Saya menjabat sebagai Asisten Teknologi Informasi Bagian Pengadaan dan TI Kantor Regional 5 PTPN 4 Palco yang berkedudukan di Pontianak. Video desain ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam kegiatan Plantation Leadership Development Program 3 Pendukung Bisnis Angkatan ke-13 dalam modul fungsional. Dalam modul fungsional ini, sesuai dengan bidang pekerjaan yang saya geluti, saya akan mencoba membahas mengenai sisi informasi manajemen dan teknologi informasi. Terdapat 4 era perkembangan teknologi komputer. Yang pertama adalah era komputerisasi, yang dimulai pada tahun 1960 sampai 1970, dilanjutkan dengan era teknologi informasi, yang dimulai pada tahun 1970 sampai dengan 1980, kemudian dilanjutkan pada era ketiga yaitu era sistem informasi, ini mulai pada tahun 1980 sampai dengan 1990, dan yang terakhir adalah era globalisasi informasi pada tahun 1990 sampai dengan saat ini. Peran IT di dalam organisasi adalah sebagai supporting di tengah tekanan persaingan antar pasar bebas, kebutuhan informasi yang semakin banyak, dan tanggung jawab sosial serta regulasi pemerintah. Seperti kita lihat pada diagram samping berikut ini, peran informasi teknologi adalah sebagai supporting di dalam organisasi dan tanggung jawab. Kita lihat di sebelah kiri, kanan, dan atas itu terdapat tekanan, yaitu tekanan dari market atau pasar, society atau sosial, kemudian dari atas adalah tekanan dari teknologi, yaitu inovasi, pembaruan teknologi, serta informasi yang overload atau berlebihan. Latar belakang informasi manajemen itu adalah terkait isu global, yaitu transisi dari kurva kedua menuju kurva ketiga atau teori Alvin-Toffler. Kita lihat pada grafik di sebelah ini, gelombang 1 dimulai pada tahun 8000 sebelum Masehi sampai dengan 1750. Di situ terdapat isu mengenai agriculture economy, land, physical labor. Kemudian dilanjutkan dengan gelombang kedua dimulai pada tahun 1750 sampai dengan 1970, yaitu ada terkait industrial economy, machines, blue collar workers. Dilanjutkan dengan gelombang ketiga, yaitu dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2000, yaitu terdapat isu mengenai knowledge economy, information technology, dan knowledge workers atau tenaga kerja yang berpedoman pada informasi. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang terpadu atau integrated system yang berfungsi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak berupa software, prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan, serta database. Sistem informasi adalah permintaan atau demand dari masyarakat industri ketika kebutuhan akan sarana, pengolahan data, dan komunikasi yang cepat dan murah menembus ruang dan waktu didefinisikan. Sedangkan teknologi informasi adalah jawaban dari dunia industri atau supply terhadap permintaan tersebut dalam bentuk penciptaan produk-produk berbau teknologi perangkat lunak dan perangkat keras. Terdapat beberapa sistem informasi di dalam BUMN perkebunan, yaitu diantaranya yang pertama adalah akuntansi umum atau AU, yaitu pembukuan untuk transaksi yang terjadi, kemudian pengawasan biaya atau PB untuk pengawasan biaya operasional perusahaan, kemudian ada rencana anggaran biaya atau RAB untuk perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran, sekarang dikenal istilah RKP atau rencana kegiatan dan anggaran perusahaan. Kemudian ada di bawahnya ada laporan manajemen atau LM untuk laporan kegiatan operasional kepada manajemen atau pengelola perusahaan. Perkembangan TI dan sistem informasi tidak hanya dipicu oleh penemuan dan perkembangan teknologi baru, tapi juga oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Ahli-ahli manajemen dan organisasi seperti Peter Drucker, Michael Hammer, Porter sangat mewarnai pandangan manajemen terhadap teknologi informasi di era modern. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah yang pertama adalah mempercepat proses bisnis,
Kemudian yang kedua, penyederhanaan proses bisnis. Yang ketiga, otomasi proses bisnis. Yang keempat, integrasi proses bisnis. Dan yang kelima, akurasi proses bisnis. Demikian modul fungsional dari saya, semoga dapat mendatangkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.